Hal lain yang perlu saya sampaikan pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji. Pemerintah telah memutuskan memberikan THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiunan, dan pejabat negara. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, bahwa PP tentang gaji 13 dan THR telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2022 yang lalu. Yang cukup menggembirakan, selain pemberian THR dan gaji ke-13, para abdi negara akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 50%. Kabar ini tentu cukup memberi angin segar karena tahun lalu tunjangan kinerja tidak termasuk dalam komponen THR dan gaji ke-13. Jadi nantinya pasal 6 PP tentang pemberian THR dan gaji ke-13 akan berbunyi sebagai berikut. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja. Jadi selain PNS, PPK juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13, termasuk pensiunan yang diatur dalam pasal tersendiri dari PP tersebut. Soal komponen tunjangan kinerja ini perlu dicatat dan dipahami, hanya PNS dan P3K instansi vertikal yang pasti mendapatkannya. Sedangkan ASN daerah tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Nantinya kepala daerah akan menerbitkan petunjuk teknis tentang pemberian gaji 13 dan THR, bisa berupa pergub, perbub atau perwali. Nah, dalam peraturan kepala daerah tersebut akan memuat pasal yang menginformasikan apakah tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan PNS TPP akan diberikan atau tidak. Jadi memang pemberian tunjangan kerja bagi ASN Pemda tergantung kebijakan kepala daerah yang berdasarkan kondisi keuangan setempat. Tentunya bagi Pemda yang punya PAD tinggi tidak terlalu berat untuk memberikan TPP bagi pegawainya. Setelah terbit PP soal THR dan gaji 13, selanjutnya dikeluarkan petunjuk teknis berupa PMK bagi pegawai yang bersumber APBN, dalam hal ini instansi pusat. Sementara petunjuk teknis bagi Pemda berupa peraturan kepala daerah. Mekanisme ketiga adalah adanya update aplikasi gaji. Aplikasi ini akan mengakomodir besaran dan komponen THR serta gaji 13. Bagi pemerintah pusat namanya aplikasi GWP, sedangkan Pemda memakai aplikasi yang namanya SIM Gaji Taspen. Selanjutnya penerbitan SPM surat perintah membayar yang dilaksanakan fungsi keuangan atau bendahara. Barulah THR atau gaji 13 akan masuk rekening masing-masing. THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya seperti yang tertera dalam pasal 11. Lalu bagaimana dengan tenaga honorer? Apakah mereka juga akan mendapatkan THR? Ketentuan THR bagi tenaga honorer dengan penempatan instansi pusat diatur dalam SBM atau standar biaya masukan yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Dalam PMK nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022 disebutkan bahwa dalam satu tahun anggaran dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. Jadi jelas bagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pusat akan mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara bagi tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan daerah, sekali lagi tergantung dengan kebijakan pemerintah setempat. Kesimpulannya, 1. ASN pusat dalam hal ini PNS maupun P3K akan mendapatkan THR dan gaji 13 termasuk tunjangan kinerja 50%. 2. ASN daerah pemberian tunjangan kinerjanya tergantung pada kondisi keuangan setempat. Yang ketiga, honorer instansi pusat akan mendapatkan THR sebanyak 1 kali gaji. Yang keempat, honorer daerah juga pemberian THR dan gaji 13 tergantung pada kebijakan kepala daerah.